Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati dengan NIM 20059170, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang schedule penganggaran. Baik, di sini sudah ada soal dari schedule penganggaran. Minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Yang pertama, produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal depan adalah sebagai berikut. Hal ini dinyatakan semua penjualan adalah kredit. Anggaran penjualan atau unit pada kuartal tahun 2, yang pertama 40.000, yang kedua 60.000, yang ketiga 100.000, yang keempat 50.000. Kuartal tahun ketiga, yang pertama 70.000, yang kedua 80.000. Bagian yang B, penjualan ditagih dengan pola 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tak tertagih dapat diabaikan. Yang C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Yang D, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Yang E, biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dalam pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, dengan sisanya dibayar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semua akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta, susunlah anggaran dalam schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan, yang menunjukkan angka-angka kuartal dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Baiklah, untuk jawaban yang pertama, anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Anggaran penjualan unit dikali dengan harga jual per unit. Kuartal tahun 2 yang pertama 40.000 dikali dengan $8, jadi total penjualan $230.000. Yang kedua 60.000 dikali dengan $8, jadi total penjualan $480.000. Yang ketiga 100.000 dikali $8, jadi total penjualan $800.000. Yang keempat 50.000 dikali dengan $8, jadi total penjualan $400. Untuk tahunan 250.000 dikali dengan $8, total penjualannya yaitu $2 juta. Berdasarkan anggaran penjualan di atas, schedule perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Pada kuartal 1, total penerimaan kas yaitu dari piutang usaha saldo awal ditambah dengan penjualan kuartal pertama $320.000 dikali 75% menjadi $240.000. Jadi total penerimaan kas sebesar $305.000.
Kuartal yang kedua yaitu penjualan kuartal pertama yaitu $320.000 dikali 25% menjadi $8.000. Penjualan kuartal kedua $480.000 dikali 75% menjadi $360.000. Jadi, total penerimaan kas kuartal 2 yaitu $440.000. Yang ketiga yaitu penjualan kuartal kedua $480.000 dikali 25% menjadi $120.000. Penjualan kuartal ketiga $800.000 dikali 75% menjadi $600.000. Jadi, total penerimaan kas kuartal ketiga yaitu sebesar $730.000. Penjualan kuartal ketiga $800.000 dikali 25% menjadi $200.000. Penjualan kuartal keempat $400.000 dikali 75% menjadi $300.000. Jadi, total penerimaan kas kuartal keempat yaitu $500.000. Untuk tahunan, piutang usaha atau saldo awal yaitu sebesar $65.000 ditambah $320.000 ditambah $480.000 ditambah dengan $800.000 ditambah dengan $300.000. Jadi, total penerimaan kas yaitu sebesar $1.965.000. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Anggaran produksi didapat dengan cara anggaran penjualan unit ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, maka menjadi total kebutuhan. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi, maka menjadi produksi yang dibutuhkan. Bisa dilihat pada kuartal tahun kedua. Yang pertama, anggaran penjualan unit $40.000 ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan $18.000, maka total kebutuhan menjadi $58.000, lalu dikurangi persediaan awal barang jadi yaitu $12.000, maka produksi yang dibutuhkan $46.000. Yang kedua, anggaran penjualan unit $60.000 ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan $30.000, maka menjadi total kebutuhan $90.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar $18.000, maka total produksi yang dibutuhkan yaitu menjadi $72.000. Yang ketiga, anggaran penjualan unit $100.000 ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan $15.000, maka total kebutuhan menjadi $115.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi $30.000, maka menjadi produksi yang dibutuhkan $85.000. Yang keempat, anggaran penjualan unit $50.000 ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan $21.000, maka menjadi total kebutuhan $71.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar $15.000, maka total produksi yang dibutuhkan menjadi $56.000. Untuk tahun, anggaran penjualan unit $25.000 sebagai anggaran penjualan unit ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan $21.000, maka totalnya menjadi $271.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi $12.000, maka total produksi yang dibutuhkan menjadi $259.000. Untuk kuartal tahun 1, anggaran penjualan unit $70.000 ditambah persediaan akhir barang yang diinginkan $24.000, maka total kebutuhan menjadi $94.000. Lalu dikurangi persediaan awal barang jadi $21.000, maka total produksi yang dibutuhkan yaitu menjadi $73.000. Baiklah, yang ketiga yaitu berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Baiklah, langsung saja masuk ke cara penghitungannya, yaitu dapat dilihat pada kuartal tahun 2. Yang pertama, produksi yang diperlukan sebesar $46.000 dikali bahan baku yang diperlukan unit, yaitu sebesar 5, maka kebutuhan produksi menjadi $230.000. Ditambah persediaan awal bahan baku, yaitu sebesar $36.000,
maka total kebutuhan menjadi 266.000. Lalu dikurangi persediaan awal bahan baku sebesar 23.000, maka bahan baku yang akan dibeli sebesar 243.000, lalu dikali dengan 0,80 dolar, maka total biaya bahan mentah yang akan dibeli yaitu sebesar 194.400 dolar. Begitu juga pada kuartal tahun 2 yang kedua, ketiga, dan keempat serta tahunan. Jadi total biaya bahan mentah yang akan dibeli pada kuartal tahun 2 yang kedua yaitu sebesar 293.200 dolar. Yang ketiga, biaya bahan mentah yang akan dibeli totalnya yaitu sebesar 328.400 dolar. Yang keempat yaitu biaya bahan mentah yang akan dibeli sebesar 230.800 dolar. Yang tahunan, jumlah biaya bahan mentah yang akan dibeli yaitu sebesar 1.046.800 dolar. Baiklah, selanjutnya yaitu menghitung perkiraan kas, yaitu dapat dilihat pada kuartal tahun 2. Yang pertama, utang usaha saldo awal sebesar 81.500 dolar. Selanjutnya, pembelian kuartal pertama 194.400 dikali 60% menjadi 116.640. Maka total pengeluaran kas menjadi 198.140. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelian kuartal pertama 194.400 dikali 40% menjadi 77.760. Pembelian kuartal kedua 239.200 dikali 60% maka menjadi 17.920. Maka total pengeluaran kas yaitu sebesar 253.680 dolar. Yang ketiga yaitu pembelian kuartal kedua 239.200 dolar dikali 40% menjadi 117.280 dolar. Pembelian kuartal ketiga 328.400 dolar dikali 60% maka menjadi 197.040. Maka total pengeluaran kas yaitu sebesar 314.320 dolar. Selanjutnya yang keempat yaitu pembelian kuartal ketiga 320.400 dolar dikali 40% menjadi 131.360 dolar. Pembelian kuartal keempat yaitu 320.800 dolar dikali 60% menjadi 138.480. Maka total pengeluaran kas menjadi 269.840 dolar. Maka untuk tahunannya yaitu utang usaha saldo awal sebesar 81.500 dolar. Pembelian kuartal pertama yaitu 194.400 ditambah pembelian kuartal kedua 293.200, pembelian kuartal ketiga 328.400, pembelian kuartal keempat 138.480, maka total pengeluaran kasnya sebesar 1.035.980.